Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini saya buatin video buat teman-teman tentang apa yang harus teman-teman lakuin ketika bloknya udah baru beres di quarter. Ini blok yang kemarin, yang punya kawan kita ini yang dari Indramayu, yang gagal quarter, ngoyer sama yang cacat di bagian transfer pinggirnya. Ini akhirnya di quarter ulang, nggak diakalin. Nah, sekarang saya kasih tipsnya ke teman-teman apa yang harus ente lakuin ketika ente ngadepin blok yang baru beres di quarter, biar nggak keulang kejadian kayak begini. Ya, tipnya yang pertama, kalau misalnya ente habis quarter, yang harus ente cek pertama radiusnya. Apalagi kalau misalnya ente quarter bloknya tinggi. Kalau misalnya ente nemuin blok ereking atau beli blok ereking baru ya, yang YP gitu, 0. Dia udah ada radiusnya dari pabrik, dan radius itu cukup dalam. Ada radiusnya di dalam. Ketika di quarter 0, 25, max sampai 50, itu radius nggak akan hilang. Masih ada sisa, masih ada sedikit lah di radiusnya. Tapi kalau misalnya jauh dari 0 langsung ke 75 atau langsung ke 100, biasanya hilang radiusnya. Makanya kita harus cek radiusnya. Nah, ini blok ini sebelum di quarter, ini blok di porting dulu. Habis beres di porting, dikasih radius. Radiusnya dibikin agak sedikit dalam. Habis di quarter, cek lagi radiusnya ini masih ada nggak. Kalau nanti mau cek radiusnya ya gampang. Lihat aja di gurat-guratannya ini masih ada nggak. Kelihatan ya, nggak bisa lihat, kurang jelas. Nah tuh, ini ada nih, ada guratan nih di transfer bawah tuh. Di sini ada. Yang paling penting nih, bagian ini nih, bagian exhaust atas ini, di sini. Bisa dilihat. Kalau misalnya emang radiusnya udah hilang, ya ente kasih lagi radius, terutama untuk bloknya portingan ya. Tuh, kelihatan kan tuh. Nih, di bawah nih, main transfer bawah. Nah, tuh, ada bekas guratan. Kalau masih ada radiusnya, udah, ente nggak perlu kasih radius lagi. Tapi kalau misalnya hilang radiusnya, ente wajib kasih radius lagi. Untuk radius ya teman-teman, kalau misalnya ente lihat blok dari Yamaha ya, barunya gitu, misalnya ada blok YP nih, kalau misalnya ente lihat blok YP baru, semua bagiannya kena radius, semua kena. Bukan atas dan bawah doang, tapi samping juga kena. Tuh radiusnya tuh, samping, bawah, bahkan transfer yang sisi atas juga ada radiusnya. Kalau untuk Yamaha kena semua, maksudnya kena semua nih, selain sisi atas, sisi bawah, pinggirnya juga dibikinin radius sama Yamaha. Makanya kalau misalnya ente beli blok baru ya ranking, kadang kalau misalnya ente ngeliat transfer begini kok kayak acak-acakan, kayak aut-autan, itu radius chambernya itu. Tujuannya ini biar siringnya nggak kasar lah. Ini ada semua. Kalau misalnya ente lihat blok Ninja, blok Kawasaki Ninja, blok barunya, radiusnya cuma di atas dan di bawah doang. Artinya cuma area ini sama area bawah doang. Pinggir-pinggirnya ini nggak ada kalau di Ninja. Nah, itu mah terserah. Ente mau kasih sama kanan kirinya, atau mau semua kayak Yamaha, atau mau tiru di Ninja atas bawah. Kalau saya mah cukup atas dan bawahnya aja. Untuk radius sampingnya nggak pernah. Ya, kita cek profilnya. Ya, untuk tahu ini profilnya berubah atau enggak, ya bukan usernya, tapi yang martingnya, yang ngerjain bloknya. Tahu ini sesudah di quarter sama sebelum di quarter ini berubah apa enggak. Biasanya nyusut di sini nih, di lubang exhaust. Karena ketika ente bikin lebarnya lubang exhaust, ente kan pakai persentase diameter piston.
Misal ente pakai persentase diameter ngambilnya 50%, 50% di OS 0, 50% di OS 0 berarti 58. Ketika misalnya ente ngorter ke OS 100, 50% dari 58, 50% dari 59 kan nominalnya angkanya beda. Jadi kalau misalnya habis quarter selain radius cek profilnya, cuman ada cumannya. Kalau motornya masih harian mah nggak usah, enggak dirubah pun nggak apa-apa persentase itu. Karena kenaikannya kan sedikit. Ini kan 100 sampai ke 50. Paling ini berkurang lebarnya ya 0,2 atau 0,3 lah maksimal. Tinggal dilihat aja profilnya. Ada sini perubahan sedikit terutama di sudut landai bawahnya. Paling nanti di tuner sedikit, di gerus lagi sedikit. Yang selanjutnya ya teman-teman, yang pasti nyusut ya kalau misalnya ente ngorter makin besar. Misalnya ente quarter block ini kan pego, misalnya jejelin OS 300 atau OS 3,5, yang pasti itu nyusut lubang transfer nih, lubang ini nih. Makin besar ente ngorter atau makin besar ente pakai piston ya, kalau lubang transfernya makin standar dia makin kecil, makin mengecil lubangnya. Karena di sini sudutnya tuh kan sudutnya begini, membuang ke sana. Kalau di quarter kan ujungnya kan makin kekikis, jadi lubang transfernya ente makin kecil. Kalau bahasa kerennya time areanya makin sedikit gitu. Jadi kalau misalnya OS-nya udah besar 300, 3,5, biasanya rata-rata mekanik ngelebarin lagi nih main transfernya. Untuk yang ini nggak usah, karena ini masih OS 150. Entar OS 200 atau OS 2,5 ini udah pasti nyusut banget nih, udah pasti nambah kecil. Makanya harus dilebarin. Tip selanjutnya ya teman-teman, ini masih seputar tentang radius. Ada beberapa mekanik kalau ngasih radius semua lubang, atas, bawah, kanan, kiri, samping. Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya ngasih radius ya atas bawah kena, kecuali bagian ini nih. Nih, bagian ini nih. Ini bagian terasor ini. Ini nggak saya kasih radius. Kalau standarnya pabrik ada radiusnya yang bagian ini. Soalnya kenapa ya? Kalau yang ini gimana ya? Saya ngejelasinnya agak susah kalau misalnya yang terasor atas ini. Nah, biar nggak keulang hal-hal kejadian kayak gini ya, lubang transornya somplak. Kalau misalnya ente nggak mau ngasih radius di sini, ente amplas aja terus ininya nih. Mau dikasih radius tet gitu silahkan. Cuma kalau saya nggak pernah, ini diamplas aja, amplas sampai benar-benar tumpul di sininya. Karena ketika ente habis quarter di sini pasti tajam. Apalagi kalau radiusnya udah habis. Ini amplas aja ininya, area ininya, sampai benar-benar tumpul. Ini kenapa sih bisa nyangkut gini? Ini kan blok yang kemarin gagal quarter, habis di quarter gitu ya. Quarternya kayang-kayangan. Yang kedua ininya nggak di amplas atau nggak ditumpulin. Ya akhirnya kena ini, nyangkut. Ini biasanya dari kancing, bukan kancingnya lepas ya. Kalau kancingnya lepas, habis semua sampai sini baretnya. Cuman sesudah masang kancingnya ini nggak dibersihin pistonnya. Yang sering kecolongan emang kayak begitu. Nih saya jelasin ya ke teman-teman. Kenapa piston harus dibersihin ketika misalnya ente habis masang kancing. Selain lubang transfer ente tumpulin, piston juga harus ente tumpulin, harus ente bersihin. Ini piston air racking ya. Kancingnya air racking modelnya kan begini. Nah, ini kan kancing aslinya kan. Ketika ente mau masang ini gimana? Ente masukin kan sedikit sini. Masukin sebagian, terus ente congkel kan begini. Tuh lihat, ente congkel kan begini. Piston ini jadi tumpuan obeng nih, si piston nih. Tak buat supaya ini ngedorong supaya kancingnya masuk kan, tas. Biasanya lupa sesudah masang kancing, bukan kancingnya lepas. Kalau kejadian kayak gini, kalau kancing lepas nggak ada ampun, sampai atas beratnya, bukan sampai bawah. Biasanya lupa habis masang kancing, ininya nggak dibersihin nih, bodi pistonnya nggak dibersihin. Kenapa? Karena sesudah ente ngedorong ini ini klip ini, karena tumpuannya piston, tumpuannya ini sedikit banyak ente bikin cacat nih piston nih di sininya nih. Nah, ente raba aja begini. Sesudah kancing masuk ya, ente raba begini ini. Pasti di sininya agak nonjol, agak tajam. Lain hal kalau misalnya ente pakai kancing-kancing KW nih, kayak begini nih.
Kalau kancing-kancing KW ya enak kayak gini mah. Ente nggak perlu nyungkil badan piston, jepit aja ujungnya pakai tang buaya, tak masukin. Jangan lupa nih, ini hal sepele, ente nggak akan dapat ini di buku petunjuk manual, nggak ada ini apa supaya ngebersihin piston ini, nggak ada. Cuma ini dapat dari pengalaman aja. Nih. Tuh, neken kan ini neken kan antara dua nih. Salah satu obeng ini neken badan piston sama yang ini nih. Srek. Di sini plastik pada baret, pada tajam. Nah, ente jangan lupa ini amplas. Raba aja pakai tangan. Di sini pasti ngegerenjel. Di sini ngegerenjel. Ada yang sisi bagian yang tajam nongol gitu karena bekas cacatan obeng buat nyongkel sama guratan dari kancing klip. Ngadu tuh sama ini, sama lubang transfer yang lancip. Ya akhirnya ketemu tuh dagingnya. Das lama-lama pak salah satunya yang kalah. Boringnya yang kalah, cacat jadinya. Jadi ente jangan lupa. Lain hal kalau misalnya ente pakai kancing model gini, atau misalnya ente pakai piston seperti ini. Ini RG nih. Ente mau pakai piston RG, masang kancing ya, set, dicongkel, ininya pada baret nih, gini juga. Bahkan ini diurak-urak sama ente, nggak usah khawatir, nggak usah dibersihin. Kenapa? Karena bagian ini nggak pernah nyentuh boring, nggak pernah nyentuh liner. Kan beda sama racking. Kalau di sininya ada cacat, ada yang soplak, ada sisi yang tajam, ini kan nyentuh ke liner. Ketemu tuh dengan lubang transfer. Kalau RG ya kagak lah. Dalam. Ini RG nggak usah dibersihin juga nggak masalah. Racking Ninja hati-hati. Ente ketika masang kancingnya jangan lupa dibersihin ini. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Buat teman-teman kalau baru beres starter block racking, hal apa aja yang harus dicek. Ini kotorannya ini bro, kaca bening. Udah lah ya. Ini buat yang punya jangan lupa kalian, insya Allah adem lah mesinnya, insya Allah aman mesinnya. Terima kasih atas waktunya.